Baik, selamat malam, pagi, siang, sore. Terima kasih kembali bersama dengan saya Kubalet Channel. Di sini saya bersama Pak Ketua UKM Halim Universitas Cenderawasih. Hormat. Ini Ketua UKM, saya bersama-sama dengan dia, kita sedikit cerita omong kosong. Jadi mau percaya tidak itu urusan pada kalian sendiri begitu ya. Ini malam jadi kita sedikit diskusi. Jadi ini kita mau diskusi dengan kawan Ketua UKM Halim. Dia akan perkenalkan sedikit soal UKM Halim Unsem, jadi teman-teman bisa ikuti pembicaraan dari Pak Ketua. Apa itu UKM Halim Ketua? UKM Halim itu dia sudah berdiri di Universitas Cenderawasih itu dari sejak kapan sampai hari ini ada. Ya, terima kasih Pak Ketua dan saya nama Polsa Kumuri. Saya dipercayakan jabat Ketua Halim 2025 dan sebenarnya Pak ini juga dari alumni UKM Halim. Siap. Dari 2019. Itu dari berapa ya yang bergabung UKM Halim? Di 2020. Oh, Tapi masih anggota lah. iya. Tapi ya benar, karena UKM Halim kan dia tertutup, dia tidak terbuka, hanya isu lah saja seperti apa. Makanya kita tidak ada sejarah awal berdiri. Jadi informasi resmi dari senior itu mulai UKM Halim tuh dia berdiri bersama dengan BEM Unjen. Dulu BEM nama Senat Yang dulu pakai itu. ya, dulu namanya pakai Berarti dia berdirinya itu bersamaan ya, BEM dia BEM Senat. Dari awal mereka dari BEM, tapi BEM selalu isunya isunya satu. Dan bagaimana dulu lihat organisasi UKM yang bagaimana dia rangkum dia khususkan untuk ya isu isu lingkungan, isu HAM, isu demokrasi, isu pelanggaran HAM, itu lah. Dulu lah kita namanya UKM Halim. Mulai tahun 2012. Sudah lama sekali. Lama banget. Itu kayaknya ini Kita mulai. saya juga masih 2012 kayaknya masih kecil lah. Bapak di sana dia masih gambar fisik. Terus direncanakan. Belum ada ini juga. Iya, betul. Berarti ini sudah umur ini sudah saran belasan tahun enggak Pak? Ya, Belasan tahun. Dalam dia punya perjalanan UKM ini dari kepemimpinan itu ada mengalami kemacetan atau apa begitu? Biasa mengalami itu kan tidak? Dari kepemimpinan ke kepemimpinan. dari cerita dari historis dari apa mereka mengatakan bukan dari hal ini dia akan mengalami kesulitan. Mulai kesulitan pertama itu misalnya kader anggota karena mahasiswa semua tidak tertarik, semua tidak akan tertarik ke isu lingkungan, isu sosial, isu demokrasi, HAM. Nah, Betul. ada salah satu yang jadi biasa dulu Mbak, apa itu maksimal 10 atau 15 orang anggota yang aktif. Betul. Betul. Sejak tahun berapa tidak salah kakak siapa
saya juga dengar cerita itu dia sempat macet sampai nanti gak kalian bayi orang begitu orang Iya, itu kan dia barang dia vakum tuh. Iya. Itu di tahun 2000 Iya. Kita hidupkan 2019 dari John Tebai, dia ketua sekretaris umum. Ya gitu. Jadi barang dia vakum Iya. jadi kembali lagi dihidupkan. Hidup lagi. Lalu dijabat oleh Okto So. Lalu Turun ke iya 2019, 20, 21, 22, 23. ih itu berapa tahun? Jadi bukit pemimpinnya terlalu lama. Karena begitu kita mencari siapa yang tertarik, siapa yang bisa. Karena kekurangan anggota. Kader. Itu karena tidak ada yang niat masuk sini. Iya. Jadi UKM di hal ini dia bicaranya itu dia bicara apa sih, maksudnya dia apa dia ini tujuannya itu untuk apa, demokrasi gitu, demokrasi, HAM dan lingkungan. Jadi dia pun nama juga itu singkatan dari tidak di hal ini. Iya. Karena mahasiswa juga banyak takut. Karena bukan hal ini bukan hanya bicara teori-teori atau praktek. Bagaimana pikiran Mikapon di depan Kapolok Muncen Langsung tur lah. lapangan ada bagaimana bukan bisa berdiri di jalan aspal, orasi dengan pemimpin bangsa misalnya gerakan-gerakan. Nah situ banyak kan takut nanti terhalang oleh nilai, terhadap dosen, proposal yang lain. Jadi mereka memilih memilih diam, tahan diri, ikuti apa dan jalan saja. Padahal situasi mendesak untuk mahasiswa bergerak. Betul. Baik itu memang menjadi ancaman untuk mahasiswa juga toh. Memang mahasiswa juga takut dengan soal-soal itu. Jadi selama ini mungkin dalam kerja-kerja UKM DHL mungkin Pak Ketua mungkin dalam kerja-kerja itu ada menghadapi tantangan yang itu pernah menghadapi itu kan tidak? Ya, kalau tantangan di UKM selalu ada. Pertama di kadang sabotase jaringan kita kerja, menutupi jaringan kita kerja. Misalnya kita mau kerjasama dengan sana tapi nanti ada isu bilang nanti bukan hal yang akan dorong hal ini. Misalnya Amazon pembebasan bangsa, itu dorong pokoknya mereka itu anggapan orang-orang yang tidak dikenal begitu. Iya, tidak dikenal. Jadi kadang komunikasi besok lusa tuh mau ketemu gagal karena itu rasa dengan bukan hari karena nanti dia bicara begini. Dia bicara lain. Ini tidak apa-apa lah, cuma demokrasi, negara demokrasi. Kita manusia begitu. Gitu. Jadi dari sejak kepemimpinan Pak Ketua di tahun 20 berapa? 19. Maksudnya Ya sekarang. Iya, kepemimpinan ini menjabat di tahun 2025. Itu Pak Ketua sudah berapa kali kegiatan yang Pak Ketua lakukan di sejak kepemimpinan Pak Ketua? Kita kegiatan sudah, kalau saya itu bisa 15 atau 20. Ya, misalnya kita diskusi nonton lomba diskusi tentang hutan perampasan hutan hari hutan sedunia. Hari hutan sedunia. Ya, hari hutan sedunia.
Terus kita diskusi terkait perampasan tanah adat di Intan Jaya. Kita kawal kasus Tobias Sila. Terus kita diskusi tentang perampasan tanah adat di Raja Ampat. Terakhir kita kampanye aksi pembersihan sampah di di pinggiran Tabesma. Yang lalu betul saya sempat lihat berita di tidak salah TVRI Papua kan? Iya. Yang sempat keluar luar biasa. Iya, itu dari kerja ini mungkin dari respon dari lembaga akademik sendiri, kemudian masyarakat itu orang punya responnya itu maksudnya ada positif yang dapat dari ini dari lembaga atau dari masyarakat, mahasiswa, ataupun kritikan ya. Kalau kritikan ya tergantung isu yang kita akan dorong tentang isu pelanggaran HAM, nanti isu penanggapan dari masyarakat dengan bukan tidak pantas berbicara tentang isu kemanusiaan. Ada yang kalau UKM harus bicara yang itu, jadi tergantung pandangan berpikir orang. Iya. Bagaimana dia bisa dewasa melihat isu. Betul. Tapi dari universitas sendiri itu bagaimana, maksudnya untuk punya tanggapan kegiatan yang bukan dia dorong itu, maksudnya orang ada kompromi atau respon baik. Kalau lembaga saya rasa mereka akan respon baik, karena dulu tahu bahwa itu adalah mahasiswa ya. Dorang itu adalah kita mahasiswa. Ya bagaimana? Dorang tahu tentang slogan-slogan kejamnya mahasiswa. Mahasiswa ada agen kontrol. Tidak mungkin mereka sigma ya. Dong pastikan lihat dari kegiatan UKM daring kan macam dia outputnya kan nilai. Iya. Plusnya kan dia dapat di universitas. Iya. Jadi pasti mereka juga akan mendukung penuh. Kecuali mungkin Melensen sedikit kayak itu para orang kompromi. Iya. Sebuah susah. Yo, jadi begitu tuh cerita singkat